Jamaah yang berbahagia, di kesempatan Jumat siang hari ini kita diingatkan satu ayat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125 yang saya baca di awal tadi, yang intinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan Allah, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk Allah. Jamaah yang berbahagia, menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita selalu saling ingatkan dalam hal kebaikan dan senantiasa menetapi kebenaran. Jamaah yang berbahagia, banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita melihat bangunan masjid, maka sebenarnya bangunan masjid pun bisa kita optimalkan, bisa kita berdayakan jamaahnya untuk senantiasa 24 jam itu masjid melayani jamaahnya. Apalagi era sekarang, apalagi di tengah perkotaan, orang membutuhkan kebutuhannya itu tidak hanya jam 6 pagi, tidak hanya jam 12 siang, tidak hanya jam 18, tapi juga ada di sekitar masjid kita, terutama di perkotaan, yang kehidupannya 24 jam. Ada yang butuh, punya kebutuhan itu ketika jam 21, jam 24, jam 3, dan seterusnya. Oleh karena itu menjadi PR kita takmir masjid, artinya pemakmur masjid, siapapun kita, baik itu pengurus masjid maupun jamaah, untuk bersama-sama saling mengingatkan watawasau bil haq, agar bagaimana masjid yang sering kita ikut berjamaah itu bisa hidup 24 jam melayani jamaahnya, baik jamaah yang aktif maupun jamaah yang tidak setiap hari aktif, barangkali musafir. Ini kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini para jamaah, sekaligus untuk menjawab keresahan yang ada di tengah masyarakat. Barangkali masyarakat di sekitar kita punya kebutuhan, tetapi ketika ingin mendapatkan bantuan di masjid, tapi masjidnya sudah tutup, masjidnya sudah terkunci, tidak ada pelayanan. Padahal Allah memberikan layanan kepada hambanya itu 24 jam. Tidak mungkinkah di masjid itu yang punya jamaah yang banyak dijadwal, diberi tawaran, barangkali ada jamaah yang bisa piket untuk menghidupkan masjid dengan kegiatan jam 6 pagi, barangkali ada yang bisa ke masjid menghidupkan kegiatan di masjid jam 12 siang, jam 15, jam 18, jam 21, jam 24. Yang barangkali sekarang menarik ketika malam hari. Mungkin kalau pagi, siang, sore sudah biasa, tapi ketika malam hari tidak terpikirkah kita memberi layanan jamaah? Barangkali jamaah kita butuh. Kenapa yang bergerak di dunia maksiat itu 24 jam, tetapi yang bergerak di dunia ketaatan tidak mau buka layanan 24 jam? Ini barangkali menjadi pemikiran kita. Pentingnya kita bermusyawarah. Di surat Ali Imran 159 mengisyaratkan
pentingnya di antara kita mengelola kebutuhan umat, mengelola kebutuhan jamaah untuk bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah itu akan mengetahui berbagai kebutuhan yang kita layani. Dengan bermusyawarah itu ada syarat bahwa anggota yang bermusyawarah harus saling memaafkan. Tidak boleh ada dusta di antara anggota yang bermusyawarah. Sehingga kalau di antara kita hatinya sudah bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, kemudian bermusyawarah, maka diharapkan akan memunculkan hasil musyawarah untuk kepentingan jamaah, untuk kepentingan umat. Jamaah yang berbahagia, apapun problem di tengah masyarakat, yang jelas ketika keberadaan masjid di tengah perkotaan, tentu cara mengelolanya beda dengan masjid yang ada di pedesaan. Secara prinsip sama, tetapi teknisnya barangkali berbeda. Di kota barangkali kehidupannya 24 jam. Barangkali kita bisa bermusyawarah, kemudian hasil musyawarah kita tawarkan kepada jamaah. Bentuk piket-piket kegiatan di masjid 24 jam. Barangkali ada jamaah yang mampir, musafir, yang butuh bantuan. Tidak terbayangkah kita sekarang ini yang namanya layanan maksiat itu bisa diorder 24 jam sampai depan pintu kita, pintu rumah kita. Tidak mungkinkah layanan masjid 24 jam kemudian bisa diakses oleh jamaah? Tidak harus di depan pintu rumahnya, tapi masjid bisa dimasuki untuk beribadah, untuk mengkaji ilmu 24 jam. Ini tentu menjadi pemikiran kita bersama agar bagaimana solusi kebutuhan jamaah kita, baik jamaah yang aktif maupun jamaah yang tidak aktif karena tempat tinggalnya tidak di sekitar masjid, itu bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Saatnya kita di dalam masjid itu membicarakan kebaikan. Barangkali tidak pantas kalau di masjid membicarakan keburukan di luar masjid. Bagaimana Allah menurunkan rahmat di masjid, menurunkan cahaya di masjid, itu bisa cahayanya sampai di luar masjid. Oleh karena itu, kalau barangkali terjadi persoalan di tengah masyarakat, barangkali makna adzan, makna ajakan yang kita lakukan selama ini belum optimal. Tidak mungkinkah kita mengajak selain di dalam masjid, kita orang baik juga keluar masjid berjalan seperti orang ronda, tidak hanya duduk di pos ronda, tapi juga keliling kampung. Untuk apa? Bagi pemakmur masjid yang ngaku orang baik, tentu pengen kebaikan orang masjid itu cahayanya dirasakan oleh masyarakat di tengah-tengah kampung sekitar masjid. Jangan hanya cahaya itu dipancarkan dari masjid, tapi bagaimana jamaah yang sering jamaah di masjid berjalan di gang-gang kampung, ke rumah-rumah, membawa cahaya kebaikan dari dalam masjid. Ini barangkali bisa dimaknai secara luas. Artinya apa? Satu ayat di surat An-Nahl 125 yang kita baca di awal tadi, bahwa menyeru di jalan Tuhan itu dengan cara hikmah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan arif, tidak nesu, tidak amarah. Bagaimana mendakwakan ajaran agama Islam dengan rahmah, karena masjid itu sumber rahmah, karena masjid itu senantiasa diberi rahmah oleh Allah. Dan bagaimana jamaah masjid bisa menebarkan rahmat Allah di seluruh alam, sebagaimana dalam Quran surat Anbiya 107.